Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian di sana baik-baik saja dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Seperti biasanya, saya akan membacakan sebuah cerita realita tentang kehidupan nyata yang ada di sekeliling kita. Aku diusir mertua karena suamiku tak ada kabar. Namun saat di jalan hal mengejutkan terjadi. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon untuk like, subscribe, dan komennya agar saya bisa lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah-kisah yang lainnya. 3 tahun suamiku gak ada kabar, diusir mertua. Esoknya mobil mewah menjemputnya. Rizal adalah anak yang berbakti. Sejak kecil dia sangat penurut dan pengertian. Gak cuma rajin belajar, sepulang sekolah masih bisa ikut membantu kedua orang tuanya bekerja. Setelah masuk perguruan tinggi, impiannya banyak orang memujinya. Setelah lulus kuliah dengan nilai tertinggi, dia malah memilih pulang ke rumah untuk mengurus kedua orang tuanya. Bagi kedua orang tuanya, tindakan Rizal ini patut dirayakan. Tapi yang bikin kedua orang tuanya sedih adalah Rizal ingin menikahi Diana. Diana adalah gadis yang memiliki kehidupan pahit. Orang tuanya lebih sayang pada adik laki-lakinya dibandingkan Diana. Padahal nilai Diana sangat bagus dan bisa masuk perguruan tinggi. Tapi orang tuanya malah memutuskan sekolahnya dan menyuruh Diana bantu kerja di ladang. Rizal dan Diana dulunya adalah teman sekelas. Awalnya mereka sempat diam-diam berpacaran. Mereka berdua memutuskan untuk masuk ke perguruan tinggi yang sama. Saling menyemangati dan membuat nilai mereka terus meningkat. Tapi semuanya sirna karena orang tua Diana tidak mengizinkan Diana kuliah. Malam sebelum Rizal berangkat ke kota untuk kuliah, dia berjanji pada Diana di bawah pohon beringin berusia ratusan tahun untuk menikahinya setelah lulus kuliah. Diana meneteskan air mata dan 4 tahun pun dilalui seorang diri. Banyak pria yang menyukai Diana, tapi Diana tidak goyah. Dia tetap memegang janji Rizal. Setelah lulus, Rizal banyak menolak pekerjaan bagus. Setelah pulang ke rumah, dia memenuhi janjinya pada Diana. Tapi orang tua Rizal tidak setuju. Mereka merasa Diana tak pantas untuk Rizal. Tapi di mata Rizal, Diana adalah seorang gadis cantik. Jadi di suatu siang, Rizal mengajak Diana mengurus surat pernikahan dan pestanya diadakan sederhana, namun penuh dengan kehangatan. Kamar tidur mereka adalah gudang di rumahnya. Hanya ada sebuah ranjang tua. Setelah menikah, kehidupan mereka berdua sangat manis, saling mencintai satu sama lainnya. Melihat banyak orang yang sepulang dari sekolah bisa membeli mobil dan rumah membuat Rizal juga ingin memberikan kehidupan bahagia untuk istrinya. Dia pun mengajak istrinya untuk pergi ke kota bekerja. Namun Diana merasa dirinya tidak mampu dan takut merepotkan Rizal. Jadilah Rizal seorang diri yang ke kota. Saat itu Diana sudah hamil karena masalah mas kawin. Kedua orang tuanya tidak lagi mengunjunginya dan mertua juga tidak puas akan dirinya. Akhirnya setelah Rizal pergi, Diana tinggal seorang diri mengurus dirinya sendiri. Tapi Diana bekerja keras ini tidak merasa lelah sama sekali. Gak cuma melahirkan anak yang lucu, dia juga mampu melunasi hutang-hutang mereka sebelumnya. Mengurus anak seorang diri dan bekerja di ladang seharusnya membuat Diana menjadi panutan di desanya. Tapi apa daya, karena kedua orang tuanya tidak mau mengakuinya lagi dan mertua juga tidak suka padanya. Ditambah suami yang 3 tahun gak pulang-pulang ke rumah karena kontrakan kerja, membuat Diana selalu jadi bahan gosip penduduk desa. Meskipun banyak penduduk desa yang sudah tua menghiburnya, tapi dia sangat rindu dengan suaminya. Awalnya Rizal sering menelpon ke rumah,
Tapi belakangan malah Diana yang sering menelpon. Tapi di telepon pun Rizal selalu bilang lagi sibuk. Setahun kemudian Rizal nggak ada kabarnya lagi. Sekarang anak mereka sudah 2 tahun. Lama-lama mulai banyak desas-desus di dalam desa. Ada yang bilang Rizal sudah kaya dan menikah kembali. Ada yang bilang Rizal nggak sukses, malu pulang untuk ketemu istrinya. Ada juga yang bilang Rizal sudah tiada. Tapi omongan tersebut tidak dihiraukan oleh Diana. Dia tetap percaya dengan suaminya. Kehidupan Diana yang tenang dan kesal ini malah membuat mertuanya semakin kesal. Karena anak kesayangan mereka tiba-tiba ingin menikah gadis miskin yang tidak berpendidikan. Ditambah lagi gosip-gosip negatif tentang Diana, membuat mertuanya langsung mengusirnya dari rumah. Bahkan berkata, "Kamu sudah merebut anak saya. Sekarang masih mau tinggal gratis di gudang." Jadi Diana nggak punya pilihan lain. Dia cuma bisa membangun tempat berteduh sederhana di bawah pohon beringin yang besar. Pohon beringin ini sudah berusia ratusan tahun. Diana menggunakan jerami untuk membangun rumah. Malam harinya banyak nyamuk. Anaknya jadi susah tidur. Nangis-nangis bertanya pada ibunya, "Kapan ayah pulang, Bu?" Diana pun memeluk erat putranya sambil berkata, "Ayahmu pasti akan pulang, Nak." Walaupun sebenarnya Diana tidak tahu apakah suaminya ini masih ingat dengan dirinya. 3 tahun gak ada kabarnya. Melihat pohon beringin ini membuat Diana teringat kembali dengan janji Rizal padanya. Dia pun menangis. Keesokan harinya ada sebuah mobil mewah berhenti di bawah pohon beringin. Mobil itu juga dipenuhi dengan bunga segar. Ternyata yang keluar dari mobil itu adalah Rizal. Dia sudah menghasilkan banyak uang di kota dan sekarang pulang untuk menjemput Diana. Di rumah barunya dikontak, Rizal menemui Diana dan mengajak putranya bermain bersama. Rizal menepati janjinya untuk memberikan kehidupan baik dan layak untuk Diana. Akhirnya Diana pun ikut pergi Rizal ke kota. Dan di sana mereka membangun rumah tangga seperti yang mereka berjanji di bawah pohon beringin yang sangat besar. Sekarang Diana hidup dengan senang dengan 1 orang putranya. Dan Rizal pun selalu menyayangi Diana dan putranya. Sekarang mereka benar-benar hidup sangat-sangat bahagia, jauh dari kampung halamannya dan jauh dari mertuanya yang pernah mengusir dia. Itu adalah sebuah cerita tentang seorang janji laki-laki saat dia masih berpacaran dan sampai dia menikah saat ini, sampai dia mempunyai 1 orang putra. Dia berjanji akan membahagiakannya sampai kapanpun. Akhirnya janji itu tertepati. Rizal telah berhasil membahagiakan istrinya, Diana. Semoga cerita ini menjadi inspiratif untuk kita semua. Ambil sisi bagus dan buang sisi buruk dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe-nya, dan komennya agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk mengangkat cerita-cerita nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.